Oke guys, balik lagi sama gue. Sekarang kita mau coba modul yang advance-nya. Yang pertama kita lakukan ya untuk yang assembly itu kita harus explode dulu. Kita harus kayak pretelin lagi gitu yang udah dirakit di assembly-nya itu. Nah sekarang kita open dulu assembly-nya yang kita langsung aja. Ini kan ada SolidWorks assembly dokumen nih. Kalau udah kita ekstrak, udah ada SolidWorks assembly dokumen. Nah ini aja yang kita buka langsung gitu. Tower head-nya. Oke. Nah ini apa nih? SolidWorks. Oh ini nggak apa-apa. Oke ini aja. Ini karena soalnya pinggir kanan kirinya ini materialnya adalah carbon fiber gitu. Jadi kalau misalnya kalian lightweight yang nggak ada dia error. Tapi nggak masalah. Oke. Kalau udah, uh, biasanya gue akan lebih suka kita langsung view ke isometric. Kalian klik yang kubus ini. Nah kita pilih isometric gitu. Kenapa gue langsung pilih isometric? Karena ini akan lebih gampang untuk kita nanti pretelin gitu. Karena nanti ujung-ujungnya ketika kita gambar di drawing kan pakainya view exploded view-nya dari isometric juga gitu. Jadi supaya semuanya tetap kelihatan. Oke. Yang pertama kita pilih, ini langsung masuk ke menu exploded view. Ini kita pilih. Ini baut yang pegangan ini, bautnya juga kita pilih. Ini gue rotate supaya baut yang di bawahnya kelihatan. Oke. Kalau udah, ini kita geser. Ini gue geser ke arah sana. Ini kenapa gesernya kayak begini? Kalian lihat ya, kepisah gini. Harusnya kan nyatu ya. Kenapa kepisah gini? Karena yang kepilih itu adalah menunya chain. Dan di sebelah kiri itu ada menunya chain. Nah, itu salah. Harusnya menunya explode gitu. Kalau explode nanti dia geraknya satu kesatuan gini. Nah, oke. Kalau udah digerakin satu kesatuan gini, gue masuk ke step 2. Ini gue done dulu. Gue masuk ke step 2, yaitu gue mau pretelin si baling-balingnya gitu. Nah, ini kan kalau misalnya geraknya pelan gini, itu dia masukkan nanti menu chain gitu. Tapi kalau misalnya cuma gerakin satu part gini, nggak masalah gitu pakai menu chain. Nggak harus itu. Ini misalnya gue gerakin ke atas nih. Tapi ini gue pakai explode. Nah, dia kan jadinya gampang tuh naiknya. Kelihatan ya? Gampang naiknya. Terus kemudian yang bawah, kan bawahnya ada sekrup juga nih. Nah, ini juga gue pretelinnya, kita pilih menu explode gitu. Nanti dia agak gampang gitu dibandingkan kalau kalian pakai chain. Kalau pakai chain itu dia agak seret. Kalau udah, ini kan udah nih. Oke, kita done. Berarti bagian ini udah selesai kita pretelin gitu. Oke, kita cek lagi ada lagi nggak bagian. Oh, ini udah satu bagian, ini udah satu bagian. Oke. Berarti ini kita clear selection dulu. Nah, kita mau pretelin yang ini. Nah, ini kita keluarin ke arah sini. Sumbunya ini. Oke, ini kita klik done. Nah, bagian yang sebelah sini kita melakukan yang sama gitu. Karena ini kan sebenarnya dia simetris gitu. Jadi ini kita lakukan lagi hal yang sama. Tapi kita kali ini arah sumbu Z-nya ke arah kiri, ke arah sebaliknya gitu. Oke, ini kita pilih explode. Nah, kita nggak usah jauh-jauh untuk yang ini explode-nya. Ya kalau mau jauh juga pilihan kalian sih, nggak masalah. Paling nanti di drawing-nya makan tempat aja. Oke, kalau udah ini kita done. Si blade-nya ini kita explode juga gitu. Nah, pokoknya kita melakukan yang persis kayak tadi sebenarnya sih. Ini bautnya juga kita explode. Nah, kita tarik ke atas. Gitu. Terus kemudian si baut yang bawah, ini juga sama, kita explode juga. Nah, ya ini sampai seberapa nggak masalah gitu. Bukan hal yang itu kok. Tapi paling kalau kalian kejauhan ya nanti makan tempat gitu di drawing ya. Oke, ini udah selesai nih kita pretelin. Berarti kita tinggal pretelin bagian yang tengah ini, yang emang agak ribet sih kelihatannya. Nah, cara pretelinnya gimana? Ini kan kayak banyak banget part gitu, kayak ada baut, ada engsel segala macem, ya ribet gitu kan. Jadi ini gue akan kembali ke menu isometric, sorry salah klik. Nah, gue akan kembali ke menu isometric. Nah, dengan begini kita sebenarnya lebih gampang pretelinnya. Kenapa? Karena semua ini harusnya kelihatan di view isometric gitu. Beda dengan tadi baut yang di bawah itu kan susah kalau kita pakai view isometric untuk pretelinnya gitu.
Oke, kalau udah, ini kita blok semua. Ini kita blok. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita blok dia kan eh maksudnya kita bisa explode semua gitu kan. Tapi kali ini yang atas gak usah gitu. Gimana sih ini? Kok nggak mau? Nah, yang paling atas itu nggak usah gitu. Kita yang lain aja yang kita explode. Nah, ini kita. Oh nggak mau dia. Taruh, taruh. Salah nih, salah. Taruh, taruh. Salah nih. Escape dulu. Eh. Ya Allah. Kandu semua dah. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti ini kita lakuin yang kayak tadi lagi. Sorry. Dia kalau menu explode-nya emang agak sensitif sih. Oke. Ini kalian udah tahu lah ya caranya. Kalau kayak skip gitu emang agak PR sih. Ini gue oke. Ini kayak biasa tadi aja. Explode terus digeser. Terus ini si baut juga kita explode, geser ke atas. Ya ini oke. Terus baut yang bawah juga kita geser, bukan pegangannya ya. Yang ininya kita geser ke bawah. Gitu. Iya, sorry banget. Tadi nggak bisa di rollback juga sih. Oke, ini kita keluarin. Oke, ini dan terus bagian yang ini, kenapa gue ngeluarin ini harus barengan gitu? Karena nanti si mulanya kan harus adanya pas di atas lubangnya gitu, biar memudahkan orang ketika assembly ngelihatnya, gitu. Oke, ini gue tarik keluar, terus kemudian si blade-nya gue tarik keluar juga. Ini naikin ke atas. Kalau udah, berarti yang tinggal yang bawahnya. Oke. Oke. Kenapa gesernya malah ke sana? Salah. Dia gesernya harusnya ke arah bawah gitu. Nah, ini kita geser ke arah sumbu Y gitu, 40. Oke. Nah, ini kayak tadi gue bilang, gue balik ke view isometric. Ini semuanya kecuali yang ini. Nah, ini akan kita turunin ke bawah gitu. Nah, jadi nanti yang bagian penghubung yang tengah itu nggak ikutan turun gitu. Ini mau turunin berapa juga terserah kalian sih. Bukan not a big deal lah. Oke, ini kita done dulu. Nah, ini kita keluarin yang bagian ini. Bagian penghubung ini. Rod end-nya kita keluarin. Gimana ngeluarinnya? Rod end-nya kita pilih dulu si male sama female-nya. Yang kanan sama yang kiri. Nah, kemudian ini kita pindahin. Kita explode gitu ke atas. Explode-nya seberapa juga terserah gitu. Bukan sesuatu hal yang harus berapa enggak gitu. Oke, kalau udah yang ini, nah ini kan sebenarnya yang posisi bautnya dia ada di sebelah ke arah kita gitu. Kalau ini kan menjauhi kita sebenarnya. Gue lebih suka menggesernya itu sesuai gitu. Jadi yang ini kita geser ke sini. Nah, yang sebelah sana kita gesernya juga menjauhi kita gitu. Nah, ini supaya lebih intuitif aja gitu. Kalau kalian rakit kan berarti kelihatan langsung, oh ini kemana gitu. Lebih intuitif. Oke, terus kemudian si shaft yang ini juga kita explode. Ini kita langsung ke bawahin jauh, nggak masalah gitu. Oke, ini gue 120. Ya, kalian mau berapa aja juga nggak masalah sih. Ya, coba lebihin lagi deh. Oke, segini misalnya.
Oke, nah terus kemudian pegangan yang bawah ini, yang plate-nya, ini juga kita explode. Nah, kita tahunya dia agak di atasnya gitu. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini, plate yang ini juga kita kebawahin. Nah, oke. Nah, tinggal ini kan yang belum dipretel-pretelin. Ya udah, berarti ini tinggal kita pretelin aja sebenarnya. Yang ini sama ke bawahnya. Ini kita turunin ke bawah gitu. Oke, kemudian yang ini kita explode, kita keluarin. Nah, kemudian yang ini juga sama. Kita pokoknya female sama male-nya harus kita slide bareng-bareng sih sebenarnya. Kalau ini malah ada dua gitu konektornya. Nah, ini kita keluarinnya pelan-pelan gitu. Kita keluarinnya barengan. Nah, nanti ini bisa tinggal kita geser-geser ketika kita udah keluarin. Yang ini misalnya mau gue geser explode-nya ke arah sini gitu. Terus kemudian yang ini mau gue explode misalnya ke arah sini. Jangan. Ya nggak apa-apa deh, ke situ aja. Yang penting sebenarnya kelihatan sih, kayak kalian maunya dia ada di mana itu kelihatan, nggak masalah gitu. Yang ini sama yang ini itu kalian keluarin juga. Ini explode. Kalau kalian maunya nggak chain itu kalian harus klik yang ini ya, regular stepnya ini. Soalnya kalau nggak dia biasanya nge-chain sih, tapi nggak selalu. Oke. Terus kemudian yang mailnya ini kita explode juga, kita keluarin. Oke, kalau udah berarti tinggal bagian-bagian yang ini. Nah, ini kita keluarin juga. Nah, ini kita keluarin. Terus bagian yang ini, mail yang ini kita keluarin ke arah sana. Oke. Kemudian mail yang ini kita keluarinnya ke arah sini. Oke. Nah, berarti tinggal engsel-engsel yang ini aja yang harus kita keluarin gitu. Mul yang ini kan ada mul nih di sini. Sama mul yang ini deh. Kan mulnya sama tuh sebenarnya. Itu kita keluarinnya barengan juga nggak masalah gitu. Misalnya keluarin 2 gini langsung gitu. Nah, ini kita keluarin. Oke, ini dan. Terus yang ini juga kita keluarin kan. Oke. Terus yang ini juga kita keluarin. Oke. Kemudian yang ini, ya ini mau kita ke arah mana juga bisa. Ini misalnya ke sini, bisa. Terus kemudian yang ini mau kita gerakin misalnya ke arah sini. Supaya nggak banyak yang nabrak gitu. Nah, ini kita untuk tahap pertama, yaitu tahap explode ini udah selesai gitu. Nah, supaya explode-nya nggak hilang, ini kita save dulu. Ini kita oke kan. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini ya. Nah, ini gue save. Oke, SolidWorks ini gak masalah, langsung okein aja. Biasanya sih kalau kalian SolidWorks yang full gitu, kayak semuanya ada, cam segala macam electrical, ini ada lightweight gitu. Cuma punya gue nggak ada. Oke, kalau udah tahap ini kita bisa lanjut ke tahap assembly gitu. Tapi ini videonya akan gue pisah gitu. Oke, sampai sini dulu. Makasih guys.